Dalam pidato pembukaan Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke-18 di Surabaya pada Senin 10 Februari 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Jokowi adalah guru politiknya. Ini sebuah pernyataan yang sangat menarik, mengingat Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, yaitu dari 2014 sampai dengan 2019 dan periode kedua 2019 sampai dengan 2024. Oleh karena Prabowo mengatakan bahwa Jokowi adalah guru politiknya, maka kita bisa berasumsi bahwa Prabowo juga akan meniru atau mereplikasi cara-cara yang digunakan oleh Jokowi dalam mempertahankan dan meraih kekuasaan selama 2 periode atau 10 tahun. Tetapi bukan hanya itu saja, kita juga bisa memprediksi capaian-capaian dan kegagalan-kegagalan yang mungkin akan diperoleh oleh Prabowo pribadi dan bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, pada video ini Poltak News akan mencoba memprediksi beberapa hal. Pertama, apa yang akan dilakukan Prabowo Gibran dalam 5 tahun pemerintahannya diparalelkan dengan apa yang Jokowi lakukan di masa lalu. Kita akan mengkajinya dari berbagai aspek. Yang kedua, apa untung dan rugi dari replikasi cara-cara Jokowi dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan, baik bagi Prabowo Gibran maupun bagi negara Indonesia. Yang ketiga, dari analisis itu Poltak News akan menarik kesimpulan. Sekarang kita mulai dengan yang pertama. Kira-kira apa yang akan dilakukan Prabowo Gibran dalam 5 tahun pemerintahannya diparalelkan dengan apa yang Jokowi lakukan di masa lalu. Pemerintahan Prabowo Gibran sudah berjalan dalam 100 hari. Oleh karena itu, untuk poin apa yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, menilai 100 hari pemerintahan yang sudah berjalan. Dan kedua, menilai sisa perjalanan pemerintahan hingga 4 tahun 7 bulan ke depan. Untuk yang pertama, dalam video Poltak News sebelumnya yang berjudul Raport 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Poltak News mencoba memberikan penilaian kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari. Saudara dapat menonton video tersebut untuk mendapatkan penjelasan lengkapnya. Pada video ini, Poltak News hanya akan mengulangi sedikit poin-poin saja. Pada penilaian 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran tersebut, Poltak News tidak menggunakan indikator yang biasa digunakan berbagai media, yaitu indikator tingkat kepuasan masyarakat. Alasannya, karena Poltak News berpandangan bahwa indikator tersebut bukanlah indikator yang tepat untuk mengukur kinerja Prabowo Gibran. Mengapa itu bukan indikator yang tepat? Yaitu karena di 100 hari pemerintahannya, Prabowo Gibran hanya serius menjalankan program sosial saja, yaitu program makan bergizi gratis, ketimbang menjalankan program yang bersifat fundamental dalam membangun ekonomi, politik, dan berbagai aspek lainnya. Dalam situasi tersebut, indikator tingkat kepuasan masyarakat menjadi indikator yang bias atau tidak tepat. Karena hasilnya sudah pasti bagus, yaitu ada dalam range
puas dengan catatan sampai dengan puas. Malahan penggunaan indikator tingkat kepuasan masyarakat dalam situasi seperti itu bisa menjadi tanda keberpihakan atau kampanye dukungan terselubung terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Berkaitan dengan judul video ini, pertanyaannya adalah mengapa Prabowo Gibran lebih memilih menjalankan program sosial ketimbang menjalankan program yang bersifat fundamental dalam membangun ekonomi, politik, dan berbagai aspek lainnya. Jawabannya dapat kita temukan pada pemerintahan Jokowi, sang guru politik Prabowo, bahwa Jokowi banyak menjalankan program sosial pada 10 tahun masa pemerintahannya. Dan melalui program-program sosial itu, Jokowi dapat dengan leluasa berkampanye bahwa tingkat kepuasan masyarakat tinggi selama pemerintahannya. Pada periode pemerintahan Jokowi, ada banyak program sosial yang dijalankan. Antara lain, pertama, program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan ini disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Yang kedua, program Indonesia Sehat (PIS). Bantuan ini disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Yang ketiga, program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Yang keempat, Beras Sejahtera (Rastra) atau bantuan sosial pangan. Yang kelima, bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pada tahun 2021, Jokowi meluncurkan 3 program bantuan tunai se-Indonesia, yaitu pertama, program Keluarga Harapan (PKH), yang kedua, bantuan pangan non-tunai BPNT atau program sembako, dan ketiga, bantuan sosial tunai BST. Bantuan sosial semacam ini terus-menerus diberikan Jokowi hingga tahun terakhir pemerintahannya, tahun 2024. Pada tahun 2024, Jokowi juga memberikan bantuan sosial program Indonesia Pintar (PIP) kepada 17,9 juta pelajar yang diluncurkannya di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2024 juga, pada tahun pemilihan presiden dan wakil presiden, Jokowi juga memberikan bansos pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bahkan, Jokowi mengadakan pembagian bansos tersebut di Istana Presiden. Akibatnya Jokowi dicap melakukan politisasi bansos karena dengan sengaja menggunakan dana APBN untuk pembagian bansos pada tahun pemilihan. Sebagaimana yang publik ketahui, bahwa program makan bergizi gratis adalah program yang diusulkan oleh Jokowi sebagai program kampanye Prabowo Gibran. Tentu saja Jokowi mengusulkan program ini karena Jokowi sudah dapat menilai reaksi masyarakat, sebab Jokowi mempunyai semua sumber daya yang diperlukan untuk menilai dan mengukur mana program yang akan memuaskan masyarakat dan mana yang tidak. Jadi dengan argumentasi ini, Poltaknews memprediksi bahwa dalam 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran akan banyak dipenuhi oleh program-program sosial.
guna meningkatkan dan menjaga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Program-program sosial itu diprediksi akan semakin banyak menjelang atau saat tahun pemilihan. Karena sebagaimana yang dilakukan oleh sang guru, bahwa di tahun terakhir pemerintahan Jokowi yang lalu, Jokowi menggunakan banyak dana APBN untuk membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Tetapi jangan dilupakan bahwa pembagian bantuan sosial yang banyak itu akan menguras keuangan negara yang berpotensi akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan utang negara. Program sosial makan bergizi gratis merupakan program sosial unggulan Prabowo Gibran. Bahkan untuk menjamin agar program makan bergizi gratis tersebut dapat berjalan dalam 1 tahun penuh, Prabowo melakukan pemangkasan anggaran kementerian lembaga sebesar 306 triliun rupiah. Berdasarkan penjelasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, minimal 100 triliun rupiah dana yang didapatkan dari pemangkasan anggaran tersebut akan digunakan untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Jadi dalam hal program sosial, Prabowo Gibran tampaknya memang benar-benar berguru dan meniru cara-cara yang Jokowi lakukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam video rapot 100 hari pemerintahan Prabowo, Poltak News melihat bahwa di bidang ekonomi belum ada suatu program yang fundamental yang serius dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Jika kita menilai capaian ekonomi pemerintahan Jokowi, kita ambil beberapa indikator saja. Capaian produk domestik bruto Indonesia PDB dari 2015 sampai dengan 2014 atau 2 periode pemerintahan Jokowi. Rata-rata capaiannya adalah 5%, merupakan PDB yang moderat. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar dalam 10 tahun terakhir selama pemerintahan Jokowi 2015 sampai dengan 2024. Rupiah terus melemah dari Rp13.000 menjadi Rp16.000 per US dollar. Ini mengindikasikan lemahnya fundamental ekonomi Indonesia selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Mengutip CNBC 2024, jumlah utang negara Indonesia selama 10 tahun pemerintahan Jokowi dari 2014 sampai dengan 2024 melonjak tinggi dari 2.608 triliun rupiah menjadi 8.680 triliun rupiah, melonjak lebih dari 5.000 triliun rupiah. Hanya saja, untuk meredam kemarahan masyarakat, Jokowi sangat pintar dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan utang ini, dan juga sangat pintar dalam membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto sehingga tetap rendah. Tetapi jika kita mengamati peletakan dari pelaporan penggunaan utang ini, kemudian juga mengamati rasio utang terhadap devisa negara dan apa alokasi APBN yang terbesar, maka akan mudah mengerti bahwa utang negara yang besar tersebut sudah sangat membebani keuangan negara, bahkan mengambil porsi yang terbesar dalam belanja negara. Poltak News memprediksi
bahwa jika Prabowo Gibran berguru kepada Jokowi dan menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh Jokowi dalam mempertahankan dan memenangkan kontestasi pemilihan umum, maka bisa saja utang negara akan tembus lebih dari 10.000 triliun rupiah. Pada akhirnya, generasi di masa datanglah yang akan menanggung beban pembayaran utang tersebut. Mengenai cadangan devisa negara Indonesia, dalam 10 tahun terakhir ada dalam kisaran 117 sampai dengan 150 miliar US dollar. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, rata-rata pertumbuhan devisa negara adalah sekitar 3,5 miliar US dollar. Ini merupakan pertumbuhan yang moderat. Mengenai pangan nasional, dari tahun 2014 sampai dengan 2017 yang lalu, total impor Indonesia terhadap 7 komoditas pangan utama, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang putih, singkong, dan gandum naik dari 21,7 juta ton menjadi 25,2 juta ton. Saudara sekalian, silahkan tonton penjelasan lengkapnya pada video Kesejahteraan Petani, Kunci Menjadi Swasembada Pangan, dan juga pada video Paradigma Baru untuk Mencapai Kedaulatan Pangan. Masih tentang pangan, bahkan untuk komoditas gandum, Indonesia menjadi pengimpor gandum terbesar di dunia. Kemudian untuk komoditi beras, Jokowi juga melakukan banyak impor beras. Dan impor tertinggi Jokowi ada pada tahun politik, tahun 2024. Artinya, jika meniru cara-cara Jokowi, maka Prabowo Gibran bisa saja pada akhirnya akan mengimpor pangan, atau kalaupun mampu mencapai swasembada beras, maka swasembada beras tersebut belum tentu berkelanjutan. Swasembada beras yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika kesejahteraan petani meningkat. Prediksi kedua, apa untung ruginya bagi Prabowo Gibran dan bagi negara Indonesia jika Prabowo Gibran berguru pada Jokowi dan menggunakan cara-cara yang Jokowi gunakan dalam mempertahankan dan dalam meraih kekuasaan. Berdasarkan data-data yang sudah dijelaskan tersebut, maka dapat kita prediksi bahwa jika Prabowo Gibran berguru pada Jokowi dan menggunakan cara-cara Jokowi dalam meraih kekuasaan, maka bisa saja Prabowo Gibran akan mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat penerima bantuan sosial yang disalurkan tersebut. Kemudian akan mendapatkan rating tinggi dalam hal tingkat kepuasan dari masyarakat penerima bantuan sosial. Tetapi akan lemah dalam hal kemajuan ekonomi, lemah dalam hal demokrasi, dan lemah dalam hal penegakan hukum. Artinya, yang akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah Prabowo Gibran pribadi, tetapi negara Indonesia tidak akan mendapatkan kemajuan yang berarti. Tidak ada negara
atau lembaga ekonomi yang menggunakan bantuan sosial pemerintah sebagai indikator standar dalam mengukur kinerja ekonomi. Oleh karena itu, klaim pemerintah bahwa program sosial makan bergizi gratis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah klaim yang tidak memenuhi standar akademis. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari prediksi kita, yaitu kesimpulan. Dari penjelasan tersebut, ada beberapa kesimpulan yang dapat Poltak News berikan, yaitu pertama, jika Prabowo Gibran benar-benar berguru pada Jokowi dan menggunakan cara-cara yang Jokowi lakukan dalam mempertahankan dan meraih kekuasaan, maka besar kemungkinan selama pemerintahan Prabowo Gibran akan ada banyak program sosial. Dan program sosial itu menjadi semakin banyak pada tahun politik atau pada tahun pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan datang. Kesimpulan kedua, jika Prabowo Gibran benar-benar berguru pada Jokowi dan menggunakan cara-cara yang Jokowi lakukan dalam mempertahankan dan meraih kekuasaan, maka besar kemungkinan selama pemerintahan Prabowo Gibran, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan moderat, tidak mencapai 8% seperti yang ditargetkan. Kemudian rata-rata pertumbuhan devisa negara akan moderat dan utang negara bisa menembus angka lebih dari 10.000 triliun rupiah. Artinya target PDB 8%, target swasembada energi, target swasembada pangan yang berkelanjutan dan kokoh masih merupakan tanda tanya besar. Kesimpulan ketiga, Poltak News berharap pemerintahan Prabowo tidak menjiplak habis cara-cara Jokowi dalam mempertahankan dan meraih kekuasaan. Tidak melulu melaksanakan program sosial saja, tetapi mencoba memulai membangun fundamental ekonomi dan demokrasi yang lebih kokoh. Saudara, demikian dari saya Poltak Panggabean. Terima kasih.